ya banyak banget proker-proker dan juga kegiatan di kampus kita yang bisa menambah value dari diri gitu selain dari akademik itu sendiri. Pertanyaan itu biayanya berapa kalau misalnya mendaftar? Kalau itu sebenarnya Halo Tribuners semuanya, selamat datang kembali di Tribun Jabar Video bersama saya Renus Kumati. Hari ini saya akan membahas mengenai perguruan tinggi negeri, salah satunya yang ada di Kota Bandung. Nah, khususnya ini bagi kalian yang masih SMA, tingkat akhir, masih bingung mau daftar ke perguruan tinggi negeri mana di tahun depan, di semester depan. Nah, cocok banget untuk mengikuti dan juga memperhatikan nih video kita kali ini karena kami di sini sudah kedatangan salah satunya dari Politeknik STI Alan Kota Bandung. Halo, ini bersama Kak Ana dan juga Kak Izhar ya. Boleh disapa dulu Tribunersnya. Halo Tribuner. Nah, Kak Ana dan Kak Izhar, boleh dong diceritakan diperkenalkan kepada kami semua di sini profil dari STI Alan itu sendiri. Oke, dari aku dulu kali ya. Boleh. Oke, sebelumnya kenalin aku Izhar. Di sini aku mahasiswa semester 7 angkatan 2021. Bentar lagi aku lulus. Amin, didoain sama Tribuners. Jadi sebenarnya Politeknik Bandung ini punya 3 prodi. Yang pertama ada prodi Administrasi Pembangunan Negara. Aku sama anak di prodi tersebut. Terus ada prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Dan yang ketiga ada Administrasi Bisnis Sektor Publik. Nah, dari ketiga ini, jadi kita bisa dihitung kalau misalkan di univ lain kita satu fakultas lah. Satu fakultas di FISIP kalau misalkan kayak yang lain. Nah, si Politeknik Bandung ini sebenarnya menerima reguler dulu tuh sebelumnya hanya untuk aparat sipil negara. Jadi untuk PNS ASN yang kerja di BUMN mana-mana gitu di daerah. Biasanya ke LAN. Nah, 2018 kita baru menerima untuk mahasiswa reguler. Jadi buat kita yang masih SMA, SMK bisa masuk, nggak perlu kita kerja dulu di ASN atau PNS gitu. Oh jadi awalnya nih memang dari ASN untuk ASN dan juga para pegawai BUMN. Makanya nih yang terkenal dari STI Alan itu sendiri adalah bahwa para mahasiswanya nih lulusnya pada jadi PNS atau ASN ya, seperti itu. Nah, tadi boleh dong dijelasin lagi tentang, kan ada berapa prodi tadi? Tiga prodi. Nah, spesialisasi dari setiap masing-masing prodi itu seperti apa? Kalau dari administrasi pembangunan negara dulu kayak, kalau administrasi pembangunan negara itu kita ada 2 fokus ya. Yang pertama ada analisis kebijakan sama perencanaan pembangunan gitu. Jadi nanti di tingkat akhir kayak aku sama Ijai ini udah milih nih kita mau spesialisasinya kemana, ke analisis atau ke perencana. Kalau manajemen sumber daya manusia aparatur itu paling jadi HRD sih kebanyakannya gitu, atau ngurusin manusia lah ya, mau di dinas ataupun di perusahaan-perusahaan. Nah, yang paling fleksibel itu menurut aku di administrasi bisnis sektor publik ini Kak, karena selain di pemerintahan mereka juga punya peluang buat di swasta gitu. Karena kalau prodi aku sama Ijai atau MSDM itu menjurusnya lebih ke pemerintahan ya, dinas gitu. Jadi paling fleksibel itu sih, dan fokusnya juga itu banyak, bisa ke akuntansi, bisa ke ngurus keuangan, finance itu. Tapi sebenarnya untuk semua si prodi ini mencakup juga sih untuk ke semua bidang gitu kalau di pemerintahan. Ya, makanya lebih enaknya karena kita diarahinnya untuk ke ASN nantinya, ke PNS atau ASN. Dia bakal terbuka lebar untuk kita bisa masuk situ. Jadi buat teman-teman semua yang mau untuk jadi PNS atau ASN boleh banget. Jadi bagi para teman-teman nih Tribuners, khususnya nih yang masih pada SMA, yang emang udah membidik banget pengen masuk ASN, itu bisa di 3 jurusan tadi ya, di 3 prodi tadi. Nah, kira-kira nih saat nanti kan ada di semester akhir ya biasanya teman-teman ini mulai magang, nah kayak gitu. Nah sebenarnya kalau nanti teman-teman Tribuners yang udah minat terus memasuki semester akhir, itu magangnya akan diarahkan oleh kampus atau seperti apa? Sebenarnya kita ada 2 kondisi ya, sama 2 pilihan. Kalau misalkan pertama bisa diarahin, bisa banget dari kita, karena dari kita ikatan alumninya cukup kuat juga. Jadi misalkan kalau misalkan kita mau kerja di atau magang di dinas mana, itu biasanya kita punya relasi di situ, makanya lebih mudah untuk bisa masuk situ gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tiba-tiba pengen ke startup, pengen ke mana, itu boleh banget juga. Kita nggak membatasi untuk teman-teman bisa magang di mana aja gitu. Nah kalian sendiri atau STI Alan sendiri tuh kapan mulai membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru? Kalau untuk tahun ini kita buka pendaftaran itu di akhir Januari tahun 2025 itu untuk
yang jalur rapot atau jalur undangan gitu. Oh, Iya. jadi ada dua Ada 2 jalur Ada 2 seleksi. Ada seleksi rapot atau undangan sama seleksi tes umum gitu. Nah, apakah yang boleh dijabarin lagi kalau yang jalur undangan ini berarti yang masuk di SNPMB atau beda lagi? Karena kita bukan di bawah Kementerian Kemendikbud Ristek, langsung di bawah lembaga administrasi negaranya. Jadi itu tuh nanti untuk sekolah-sekolah yang punya mitra ya, ikatan mitra sama kita, itu bisa banget ngajuin lewat jalur rapot. Benar. Gitu. Rata-rata nilainya 80-85 ya. Iya, jadi bisa langsung nggak perlu tes. Nggak Nggak perlu pakai tes. Tapi kalau yang satu lagi yang tes, biasanya kita ngebuka PCMB namanya, PCMB yang tadi setelah tanggal itu berarti ada tes nanti ada tiga tahap tes. Yang pertama tes administrasi, terus yang kedua kita tes tulis dan komputer, itu tes kita ngerjain soal-soal, dan yang terakhir tes psikotes. Oke. Nah, dari kira-kira itu nanti sampai tahapnya berarti sekitar sampai penutupan masih lama ya, sampai tahun kemarin kita tutup itu jadi yang seleksi itu ada 2 gelombang kan, ada gelombang 1, gelombang 2. Untuk gelombang 2 itu tutup di antara bulan Juni Juli. Oke, jadi bisa dipersiapkan ya dari sekarang sebenarnya. Kalau yang mau ikut PCMB tadi ya, jalur mandiri lah ya istilahnya. Kalau zaman aku nyebutnya jalur mandiri. Sangat kerasa ya beda generasi soalnya. Di jalur mandiri bisa dipersiapkan dari sekarang untuk mendaftar nanti berarti setelah bulan Januari ya, sekitar Februari mungkin ya, mulai dibuka. Nah, ini nih biasanya yang jadi pertanyaan tuh biayanya berapa kalau misalnya mendaftar? Kalau itu sebenarnya kita yang sudah merasakan setelah semester akhir, kita udah membayar berapa kali ya, itu murah banget, affordable banget untuk kalau misalkan teman-teman mau berkuliah di tempat yang bagus tapi biayanya murah dan terjangkau gitu. Sebenarnya untuk biaya masuknya tuh 250 ya untuk si tesnya, untuk tesnya doang. Terus ada 2,5 juta untuk prasarana dan lain-lain ya, gitu. Sebenarnya untuk awal tuh kita kayaknya nggak sampai ke 10 jutaan ya. Untuk awal 7 sih kalau angkatan kita tuh 7,2 karena ada bayar PKKMB gitu-gitulah, dan seragam. Dan yang paling surprisingly buat aku, murah banget sih SPP-nya. UKT-nya itu cuma 3 juta per semester. Murah, dan itu flat sampai lulus. Segitu. Dengan perguruan tinggi yang ngeri lah gitu. Iya, dan juga tadi penyaluran ke ASN ya, nilai plusnya. Nah, tadi udah affordable banget biaya masuknya dan juga biaya kuliahnya. Nah, tapi bagi teman-teman yang juga para beasiswa hunter nih, ada nggak sih beasiswa yang disediakan dari STI Alan sendiri? Kalau di kita itu pasti ada beasiswa ya. Ada 2 beasiswa sih sebenarnya dari Politeknik Islam Bandung itu. Yang pertama untuk mahasiswa berprestasi di kita, dan juga untuk yang berkolaborasi sama Pemkot Bandung itu untuk teman-teman yang kurang mampu gitu. Jadi tapi dengan syarat yaitu IPK-nya harus di atas 3,5 ya. Iya, dan juga karena tadi udah ada potongan juga, sebenarnya harga segitu itu adalah potongan juga dari atas. Mungkin teman-teman yang Kemendikbud bisa murah itu karena ada bantuan apa. Nah, kalau kita memang langsung dipotong dari atas. Jadi dengan 3 juta itu menurut kita kan udah diskon. Terus kalau bisa ada beasiswa lebih diskon lagi makanya. Gitu. Jadi tetap bisa menerima beasiswa ya. Iya, benar. Nah, ini nih juga yang mungkin akan dicari juga bagi para teman-teman calon mahasiswa, yaitu seperti apa sih ikatan atau kerjasama antara mahasiswa, kampus, dosen-dosen misalnya, dan ikatan alumninya nih, yang mungkin juga bagi mereka akan penting ketika lulus nih punya jaringan-jaringan. Nah, seperti itu. Nah, boleh diceritakan. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku rasain ya, aku rasain pengalaman. Karena di sini kita aktif di organisasi, kita aktif di BEM. Jadi sebenarnya untuk kemahasiswaan sendiri sama dosen-dosen itu sangat-sangat mendukung untuk kita mahasiswa bisa berkegiatan, berkreativitas dan lain-lain gitu. Karena ya banyak banget proker-proker dan juga kegiatan di kampus kita yang bisa menambah value dari diri gitu, selain dari akademik itu sendiri. Jadi terus juga dari dosen-dosen sendiri tuh bagus-bagus banget, udah sangat kompeten di bidangnya. Karena biasanya dia juga dulunya pernah S3 di luar negeri juga, di luar negeri dan lain-lain gitu. Makanya kita percaya banget kalau Setiawan bisa ngebantu kita buat nanti kita kerja di situ. Terus alumni juga tadi, ikatan alumni juga bagus banget. Sekarang ikatan alumninya ketuanya ada di dinas kepala dinas
pariwisata. Parbo deh, disebut Disbud disebut Kota Par Bandung. Kota Bandung. Makanya itu juga terus juga ada beberapa lulusan yang jadi alhamdulillah ada di DPR, ada di gubernur juga. Makanya itu bisa banget buat teman-teman yang tertarik di situ. Nah, Kak, selain tadi ada organisasi kampus seperti BEM ya, karena itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa nih, tapi bagaimana untuk teman-teman calon mahasiswa nih yang punya hobi lain, yang nggak mau deh kayak organisasi, tapi pengen nih tetap aktif di kampus, menjalani hobinya. Misalnya kan ada unit kegiatan mahasiswa ya, ada UKM. Nah, dari STI Alan sendiri ada UKM apa aja sih? Kalau di kita banyak banget ya Kak. Kayak UKM olahraga itu futsal, basket, volley kita ada. Terus seni juga buat teman-teman yang suka hobi nyanyi, hobi nari, itu kita difasilitasi oleh UKM seni. Dan untuk teman-teman yang senang apa ya, kayak di studio gitu ngeliput itu kita ada loh. Setia Edu Media juga itu namanya. Itu kita punya studio sendiri. Jadi teman-teman yang jadi announcer tadi, terus juga produser, manajer gitu-gitu ya, itu bisa banget. Dan kalau yang dari SMA-nya udah aktif gitu, kita juga tadi karena lewat jalur undangan kita juga bisa nerima itu kok gitu. Jalur prestasi non akademik gitu. Dan ada beberapa di angkatan kita juga ya, atlet-atlet. Terus baru-baru itu ada atlet tenis meja nasional itu masuk ke kita. Terus yang tari itu ke kita gitu. Benar, dan juga sih UKM ini juga berprestasi juga, kayak misalkan futsal itu pernah jadi juara 1 di Gubernur Cup, bukan Gubernur Cup, dari Yusuf Cup dulu pernah menang juga beberapa kali. Makanya kita tadi dibantu banget untuk dan menyalurkan hobi para teman-teman calon mahasiswa ini ya. Nanti jadi nggak usah khawatir misalnya atau misalnya mungkin yang baru juga mau memulai ya, kayak aku pengen masuk ke UKM ini tapi malu karena misalnya belum pernah punya background futsal sebelumnya, misalnya kayak gitu, bisa ya didukung bisa banget. Tadi kita bicara sedikit mengorek pengalaman kalian gitu ya selama menjadi mahasiswa STI Alan. Nah, kalian aktif di organisasi kan pastinya. Nah, seperti apa sih pengalaman kalian sendiri gitu, boleh diceritakan selama aktif menjadi mahasiswa yang tentunya nggak hanya harus pintar secara akademik tapi juga value dirinya kan. Nah, itu seperti apa? Kalau dari aku sering juga kebetulan aku di wakil presiden BEM ya. Wakil ketua. Jadi aku di sini sangat merasakan dulu aku dari awal sampai sekarang memang itu dari kemahasiswaannya sangat support untuk kita tadi bisa berkembang dan lain-lain. Untuk apapun juga sangat-sangat disupport, dan kegiatan-kegiatannya banyak banget buat teman-teman tadi yang misalkan dulunya pengennya kupu-kupu kalau pulang tapi akhirnya mereka pengen ikut juga karena seru dan lain-lain gitu. Karena bisa membantu juga, jadi relasi ke dosennya tambah banyak, relasi ke yang lain di luar kampus pun tambah banyak juga. Diana? Kalau aku, karena aku sekarang juga tahun ini jadi menteri koordinator bawahnya Kang Ijai, jadi ikut ngerasain juga sih gitu gimana dukungan dari dosen-dosen, terus juga gimana belajar kita memanage waktu juga ya, karena harus ada proker yang harus kita jalanin, tapi kuliah nggak boleh tinggalin, apalagi sambil magang gitu sekarang. Jadi apalagi dukungan dari dosen lah itu ya kuncinya, jadi kebantu banget gitu, gampang sama jadi dosen. Cocok banget sebenarnya untuk teman-teman yang dulunya misalkan ketua OSIS atau di OSIS atau yang pernah ikutan apa di STI Alan sangat-sangat dibantu. Iya, jadi buat teman-teman Tribuners nih yang emang takutnya nanti aku kuliah akan dibebani banyak sekali tugas ya, itu mah dari SD juga akan ada tugas ya. Tapi masih bisa untuk meningkatkan value diri. Apalagi kalau kampus kan kita juga sayang ya kalau misalnya ikutan udah pinter secara akademis tapi ketika mau aktif berorganisasi nggak ada dukungan dari kampusnya. Nah, kalau di STI Alan kan mendapat support itu dari para dosen, jadi bisa berprestasi secara akademik dan juga bisa meningkatkan value diri lewat organisasi kemahasiswaan kayak tadi ya. Oke, nah bagi teman-teman yang mau mendaftar, ini apakah harus langsung datang ke STI Alan atau bisa daftar online atau menghubungi siapa atau menghubungi Anya mungkin yang penasaran, boleh diceritakan. Kalau kita sebenarnya lebih gampangnya kita ada websitenya sendiri, yaitu di www.setialanbandung.ac.id. Teman-teman boleh nanti dilihat di situ, atau enggak di Instagram kita ada di Setialan Bandung, Poltek Setialan Bandung, terus juga ada nanti ada BEM-nya juga, ada yang lain-lain. Sebenarnya kita juga sekarang udah mulai branding di TikTok, di Instagram, di YouTube dan lain-lain. Makanya kita semakin gencar gitu untuk teman-teman apalagi yang Gen Z kan sekarang ya.
Gen Z dan Gen Medsos Alpha banget. juga. Iya. Dia buat ikutan ke kita gampang banget, tinggal searching aja mungkin di Google, di YouTube dan lain-lain. Bisa ikutan, di situ ada PCMB dan informasi lainnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngeliat langsung nih ke Ke lingkungan kampus, kampus, boleh banget. Kampus kita ada di mana? Karena Di Jalan Hayamuruk nomor 36 sampai 38. Atau kalau nggak tahu itu di belakang gedung sate ya. Kita suka strategis. bilangnya tuh di belakang gedung sate gitu. Iya, tengah kota ya di Betul, tengah tengah Bandung, easy to find. Nah tadi aku menarik ya, sebelum kita tutup itu ada tentang Gen Z ya. Kalian berarti termasuk Gen Z ya sekarang. Iya. Gen Z dan nanti akan menghadapi generasi Alpha, dan sekarang yang mau masuk kuliah berarti masih Gen Z ya, masih Gen Z. Nah kira-kira dari STI Online sendiri seperti apa sih gitu menghadapi arus Gen Z yang udah mulai pada beranjak dewasa ini, udah mulai pada masuk kuliah. Iya. Nah itu seperti apa? Sebenarnya karena aku juga relate dulu pas aku misalkan masuk kuliah, aku pengennya kayak pengen yang ini, pengen yang ini, pengen yang ini. Sebenarnya itu nggak apa-apa banget ya untuk kita bermimpi kemana-kemana. Cuman Politeknik Islam Bandung butuh dijadikan salah satu simpanan teman-teman untuk bisa masuk ke politeknik dan perguruan tinggi. Kenapa? Karena tadi setelah kita bicarain juga dan setelah kita rasakan, STI Bandung juga menjadi salah satu pilihan tepat kampus terapan buat teman-teman semua untuk bisa ikutan gitu. Jadi banyak banget benefit yang bisa diraih lah kalau misalkan teman-teman bisa ikutan ke STI Bandung gitu. Jadi buat Gen Z kan masih suka labil ya. Iya betul. Orang yang labil, makanya menurut aku mendingan kalau misalnya pengen info apapun langsung aja cek, langsung aja ngobrol gitu. Jangan cuman berpikir di luar doang tapi nggak tahu yang aslinya kayak gimana gitu. Oke, apalagi di sini langsung ya prakteknya banyak. Iya, dong, benar, pasti benar, karena benar, sebagai benar. sekolah terapan kan. Iya. Pasti akan banyak sekali yang aduh daripada misalnya pusing nih teman-teman teori mulu. Iya, Kapan nih iya, benar, prakteknya? Dan menurut aku itu Gen Z banget sih Kak. Soalnya menurut pengalaman aku ya, kan kalau Gen Z tuh males ya kalau diem gitu. Nah, kita tuh banyak banget ke lapangnya, kayak Iya, ke turun ke dinas atau dinas, kebantuin apa. kemana gitu. Jadi nggak 100% di kelas sih kita gitu, malah lebih banyak keluarnya. Dan dosen-dosennya juga menurut aku dosen-dosen muda tapi yang terpercaya gitu. Jadi mereka juga up to Udah ngerti. date, bisa diajak ngobrol, enak banget gitu. Oke, jadi cocok banget ya buat Gen Z ini yang Bener. hobinya sekarang udah bukan lagi hanya papi puas was di dalam kelas ya, tapi juga langsung praktek di lapangan dan juga tapi tetap juga pintar teorinya tentunya kan. Nah oke, sekarang terakhir boleh closing statement dari Teh Ana dan juga Kang Izar. Sekali lagi ajak teman-teman Tribuners nih yang masih pada SMA khususnya tingkat akhir, atau misalnya teman-teman juga yang mungkin udah gap year 1 atau 2 tahun ke belakang nih masih bingung harus daftar kemana, boleh di kamera ini. Oke, buat Tribuner semua yang sekarang masih pusing nyari ke politeknik mana, ke universitas mana yang teman-teman mau, boleh teman-teman sekarang cek langsung di www.stialanbandung.ac.id. Teman-teman lihat semuanya informasi yang ada. Terus juga teman-teman boleh langsung daftar untuk tahun depan, karena tadi kita omongin juga banyak banget benefit yang bisa kita dapatkan di Politeknik Islam Bandung. Setelah itu langsung teman-teman kepoin juga IG-nya dan segala macam juga, karena ya seperti kita rasakan di Politeknik Islam Bandung, kita sangat terbantu dengan semua fasilitas dan semua akademisi dan lain-lain untuk bisa berkuliah dengan nyaman dan tentunya murah juga gitu. Jadi kita tutup dengan jargon kita yang sangat meriah ya. Oke, Politeknik Islam Bandung, pilihan tepat, kampus terapan. Yeay, terima kasih ya Kak Ana, Kak Izar atas waktunya. Selamat, berarti kan periode terakhir ini di Iya. Oke, selamat menjalani periode terakhir, juga lancar-lancar. Amin. Sisa semester ya, sekarang udah semester 7. Iya, lagi misu. Hard times. Iya, benar. Semangat, semoga lulus dengan hasil memuaskan. Amin. Nah, terima kasih juga udah main-main ke Tribun Jabar. Dan untuk para Tribuner sekali lagi yang masih kepo banget tentang STI Alan, boleh langsung tadi dicek langsung ke websitenya dan juga medsosnya ya. Pasti dibalas kalau misalnya mau nanya juga WA-nya Kang Izar di DM Instagramnya aja ya, jangan di Tribun Jabar. Oke, kalau gitu terima kasih juga Tribuners telah menyaksikan edisi kali ini. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya bersama saya Rena Sukmohati, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.